Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat hari ini para mahasiswa yang budiman, para mahasiswa yang menjadi generasi penerus bangsa ya. Perkenalkan, nama saya Mirza Yusuf, dosen pengampu motor bakar oto. Baik, langsung saja akan saya sampaikan salah satu item perkuliahan kita tentang karakteristik dari motor bakar oto. Tapi saya masih akan menyampaikan dasar-dasarnya sehingga Anda tetap belajar dalam rel yang tidak, istilahnya tidak ngawur ya. Baik, saya lanjutkan. Definisi dari mesin pembakaran dalam. Jadi engine yang Anda pahami, mesin motor Anda atau mesin mobil Anda itu adalah kategori dari mesin pembakaran dalam. Kenapa disebut seperti itu? Karena terjadinya proses pembakaran ada di dalam silinder ruang bakar atau silinder piston. Oke. Kemudian definisi ini adalah fungsi dari mesin adalah mengatur proses untuk mengubah energi yang terkandung di dalam bahan bakar menjadi tenaga. Semua sepeda motor menggunakan sistem pembakaran di dalam silinder. Artinya pembakaran bahan bakar terjadi di dalam silinder. Karena itu mesin dikatakan internal combustion engine. Pembakaran ini sudah pasti menggunakan bahan bakar dan udara. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bahan bakar saja terbakar, tidak bisa, udara saja juga tidak bisa. Maka dua variabel itu yang harus ada di dalam internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam. Nanti kalau timbul pertanyaan, memangnya ada ya Pak ya mesin pembakaran luar? Ada Mas. Mesin pembakaran luar itu contohnya adalah mesin Stirling ya. Ya bisa Anda browsing ya itu. Tapi saya sedang tidak menjelaskan mesin Stirling. Prinsip dasarnya adalah energi yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar menyebabkan piston terdorong. Terdorongnya piston itu kekuatannya itu juga berdasarkan dari kompresi Mas. Jadi kalau kamu itu sering dengar, oh kompresinya tinggi, kompresinya rendah, yaitu mempengaruhi gaya ledak atau gaya dorongan ke bawahnya. Semakin tinggi kompresinya, maka dorongannya juga akan semakin kuat. Makanya mesin dengan kompresi tinggi, powernya juga tinggi. Tapi kompresi yang besar atau kompresi yang tinggi harus diimbangi dengan oktan bahan bakar yang juga tinggi. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau mesinnya kompresinya sudah tinggi kok bahan bakarnya oktannya rendah, contoh premium atau pertalite gitu ya, ya nanti pistonmu itu akan getar Mas. Jadi tidak mampu untuk terdorong maksimal ke bawah karena kompresinya besar gitu ya. Paham ya? Oke, dari dorongan piston tersebut yang karena ledakan kompresi itu sehingga dia akan turun dan diubah menjadi gerakan putar oleh poros engkol. Ada 3 faktor pembakaran yaitu temperatur, kemudian oksigen atau udara dan bahan bakar. Tanpa 3 faktor ini maka pembakaran tidak akan sempurna. Nah, temperatur ini juga masuk ke dalam ignition atau busi seperti itu. Syarat terjadinya pembakaran yang baik dari motor adalah yang pertama adanya tekanan kompresi yang cukup. Kemudian yang kedua campuran bahan bakar dan udara yang cukup. Yang ketiga adalah suhu yang cukup tinggi untuk pembakaran. Nah, dari mesin pembakaran dalam motor bakar oto itu ada 2 tipe ya, yaitu 2 langkah dan 4 langkah. Yang nanti akan saya jabarkan lebih jauh di materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi mesin. Jadi ini untuk 2 tak sama 4 tak. Yang akan saya bahas adalah langkah piston dan besarnya
diameter piston gitu ya. Untuk 2 tak sama 4 tak itu konfigurasi mesin sama ya. 2 tak dan 4 tak itu yang membedakan hanyalah mekanisme hisapan bahan bakar saja. Yang satu pakai katup, yang satunya tidak pakai katup ya, tapi pakai membran ya, pakai kevakuman ya. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini adalah konstruksi dari pengaruh panjang langkah piston dengan lebarnya piston. Oke. Nah, overstroke sekarang ya. Overstroke adalah ketika diameter piston lebih kecil dari panjang langkah piston. Jadi pistonnya itu kecil, langkahnya panjang ya. Ini sering terjadi pada mesin-mesin yang lama ya. Kalau Anda ngerti mesinnya CB ya, CB100 itu overstroke ya, langkahnya panjang. Kemudian Honda Tiger itu hampir square itu malahan. Jadi ya langkahnya panjang dikit lah dari besarnya piston ya. Mesin-mesin lama biasanya yang pakai tipe overstroke seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mesin overbore ya, yaitu diameter piston lebih besar dari panjang langkahnya piston ya. Jadi pistonnya itu lebih lebar ya, lebih besar daripada stang pistonnya itu loh. Kemudian square itu adalah diameter piston sama dengan panjang langkah piston. Jadi sama ya, diameter piston dengan langkahnya itu sama. Oke. Sekarang karakteristik ya. Karakteristik dari mesin overstroke yaitu yang langkahnya lebih panjang daripada diameter pistonnya. Pada langkah kerja piston menerima gaya dorong akibat ledakan dari ruang bakar kemudian diteruskan oleh stang piston untuk memutar bandul crankshaft. Semakin panjang stroke-nya, semakin jauh posisi big end dari poros crankshaft. Big end adalah pen yang menghubungkan connecting rod piston dengan crankshaft. Semakin jauh posisi big end, semakin besar momen puntir ya, yang mengakibatkan gaya kerja dari piston sehingga torsinya semakin besar ya. Kalau langkahnya besar, kamu bisa bayangkan ya. Jadi langkahnya itu besar, jadi tenaganya di putaran bawah itu galak biasanya kalau mesin overstroke. Kondisi ini seringkali dimisalkan saat kita membuka baut dengan menggunakan kunci ya. Jadi semakin panjang kuncinya itu semakin ringan karena torsinya lebih besar ya. Oke. Tetapi mesin overstroke ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Torsi besar di RPM bawah ya. Jadi untuk angkat-angkatan ya, kalau drag gitu ya, stuck gitu, itu putar awalannya itu menang dia. Oke. Kemudian lebih efisien bahan bakar ya. Kenapa kalau lebih efisien? Iya, karena dia hanya memakai pembakaran maksimal itu di putaran bawah, Mas. Ya, jadi semakin tinggi RPM-nya itu pembakaran ya, kecepatan pembakaran itu nggak maksimal sehingga pembakaran seringkali kalau di RPM tinggi itu apinya keluar dari knalpot. Karena apa? Karena pembakarannya itu belum selesai. Ya. Nah, ini sulit terjadi, pembakaran yang tidak selesai itu sulit terjadi dari mesin overstroke sehingga dia lebih hemat bahan bakar. Berpikir mudahnya adalah Anda tidak perlu RPM tinggi untuk lari kencang untuk menggunakan mesin overstroke. Ya, torsinya lebih besar ya untuk tanjakan dan lain-lain, untuk start itu enak. Kemudian pendinginan mesin mudah. Karena apa? Langkahnya panjang, otomatis boringnya juga tinggi. Nah, karena boring tinggi, maka dia mudah sekali untuk didinginkan. Gitu ya. Kemudian kekurangannya apa? Mesin yang langkah panjang ini sulit untuk RPM tinggi ya. Jadi enaknya itu cuma di putaran bawah sama tengah dok. Nanti kalau untuk ke atas itu dia sulit naik. Sudah sulit untuk naik ke RPM tinggi. Jika dipaksakan, mesin pasti akan floating, biasanya jebol, nabrak katupnya dengan piston. Kemudian getaran mesinnya juga kuat karena langkah yang panjang itu mengakibatkan getarannya, momen inersianya tinggi. Oke, sekarang mesin overbore ya, stroke-nya pendek.
Sehingga pada pemakaian standar, piston speednya juga rendah ya. Gesekan di silinder juga rendah sehingga ring piston dan silindernya lebih awet ya. Jika piston speednya ingin ditingkatkan dalam rangka mengupgrade power di RPM yang lebih tinggi, maka masih aman. Jadi limiternya kalau dilepas itu mesin overbore itu masih aman. Karena apa? Jarak tempuh dari piston itu kan pendek, sehingga dia mampu itu putarannya tinggi. Jadi sudah barang tentu ya, kalau contohnya Suzuki GSX atau Suzuki Satria F itu dia mampu RPM-nya tinggi-tinggi ya, bisa 13.000, 14.000, apalagi kalau limiternya dilepas ya. Tetapi mesin overbore ini dia itu pada putaran bawah itu lemes mas, tenaganya itu seperti ngempos ya. Anda bisa rasakan sendiri kalau sudah pernah naik Satria F atau Suzuki GSX itu, di putaran bawah itu seperti Anda naik mesin 100 cc ya, tenaganya kurang. Tapi dia mulai keluar powernya itu di RPM tengah, mulai 6.000 7.000 ke atas itu tenaganya semakin liar ya. Oke. Kemudian kelemahan dari mesin overbore ya, yaitu boros ya, bahan bakarnya lebih boros karena untuk menghail power dan torsi membutuhkan RPM tinggi. Kemudian cepat panas karena permukaan logam di dalam ruang bakar, sering bergesekan karena pendek ya, sehingga panas mudah diserap oleh permukaan tersebut. Apalagi biasanya yang overbore ini kompresinya tinggi ya, sehingga harus didukung sistem pendinginan yang mumpuni. Nah, itu kan dikembangkan sistem pendinginan radiator. Jika tidak menggunakan BBM oktan tinggi atau RON yang tinggi, maka mesin mudah knocking dan cepat rusak. Knocking itu juga mengakibatkan rusak ya. Rusak di mana? Stang pistonnya biasanya yang kena. Karena apa? Karena getar ya. Pen pistonnya itu nanti yang akan kena. Jika radiator terlena dengan akselerasi putaran atas, maka mesin akan cenderung sering dimainkan melebihi redline-nya. Ya enaknya mesin overbore gitu ya. Kalau untuk perjalanan luar kota itu enak ya, sering dipanteng gas tinggi. Tapi kalau overbore dimasuk ke dalam kota ya susah ya, nggak bisa, hampir susah kalau untuk RPM tinggi di dalam kota itu ya, karena banyak lampu merah, banyak kemacetan gitu, kurang nyaman istilahnya. Untuk kondisi harian dalam kota itu kurang nyaman. Oke, sekarang yang terakhir nih, mesin dengan konfigurasi square ya. Mesin tipe ini menggunakan konfigurasi langkah piston sama dengan diameter piston ya. Mesin-mesin square itu sebenarnya mesin yang mudah di-upgrade ya. Ketika Anda menerima mesin square, Anda oversize gitu kan ya. Nanti dia akan berubah jadi mesin overbore sebenarnya. Kalau untuk melakukan stroke up itu kan lebih sulit ya daripada Anda oversize ya. Nah, dengan konfigurasi mesin ini, mesin memiliki semua keuntungan dari tipe overstroke dan overbore. Jadi semua ya, kelebihannya overstroke dapat, kelebihannya overbore juga dapat ya. Tetapi mesin square ini punya limit putaran tinggi ya. Jadi limit RPM-nya itu mungkin di 11.000, 12.000 gitu ya. Tidak setinggi dari mesin-mesin overbore ya. Tetapi untuk konfigurasi pemakaian harian, mesin ini lebih menguntungkan sehingga kendaraan sport single cylinder keluaran terbaru banyak menerapkan tipe square tersebut. Contohnya mesin Yamaha yang 155 cc yang dipakai MX King, R15, Vision ataupun MT15 ya. Dulunya Saber gitu namanya. Atau mesin Honda ya yang 149 itu, 149 cc itu yang dipakai Supra GTR, CB 150R, CBR atau Sonic ya. Jadi dua mesin itu adalah contoh mesin DUHC tetapi konfigurasinya adalah square. Mohon maaf, untuk yang Yamaha tetap SUHC bukan DUHC, tetapi dia single cam tetapi katopnya 4. Itu kalau punya Yamaha ya. Tetapi kalau untuk Honda itu DUHC tapi nokennya 1 ya. Sorry.
tonjolan nokennya tetap dua, tapi tonjolannya satu dibantu oleh eh, apa ya, oleh shaft juga untuk menekan eh, menekan katupnya seperti itu. Sehingga mesin-mesin baru ini yang 150 cc ini, yang Yamaha dan Honda ini banyak merajai Indobrake ya. Di Indobrake itu di balapan itu sering menang mereka karena dia eh, bawah ke tengahnya itu bagus ya powernya. Dan jarang sekali kalau balapan Indobrake atau road race itu kan treknya lurusnya panjang, nggak kayak truk ya. Jadi banyak tikungan, banyak belok lah, itu kan yang dibutuhkan adalah putaran bawah dan menengahnya. Dan untuk harian juga enak itu mesin-mesin tersebut, sehingga Yamaha dan Honda motorsportnya yang 150 cc cukup laku ya di pasaran, karena emang feeling mengendarainya lebih enak ya. Nah, ini saya sedang menjelaskan kenapa kok Yamaha sama Honda ini kok lebih laku ya di 150 cc motorsportnya itu, ya kronologinya seperti itu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan tolong diisikan di kolom komentar yang akan saya jawab nanti di pertemuan selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.